Japaners di seluruh dunia, bagaimana kabarnya? Apakah Anda sering galauin mantan yang sudah punya pacar baru? Apakah Anda masih sering buka-buka galeri HP untuk melihat foto mantan dan mengingat segala kenangan kalian yang dulu? Saran saya untuk yang masih susah untuk lupain mantan, jika Anda seorang pelajar, maka fokus sajalah kepada sekolah Anda dan kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh sekolah Anda. Dan jika Anda seorang pekerja, maka giatlah dalam bekerja dan fokuslah mencari uang sebanyak-banyaknya. Percayalah bro, jika Anda sudah sukses dan mempunyai banyak cuan, wanita itu sendiri yang akan menghampiri kalian. Jangankan wanita, teman-teman yang dulunya asing dan jahat kepada kalian pun akan tiba-tiba care dan baik kepada kalian. Itu. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan judul mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Video ini dibuat atas tugas yang diberikan oleh dosen pengampu tercinta saya, yaitu Ibu Novita Indah Hasibuan. Sebelum masuk ke perkembangan kurikulum Indonesia, kita harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum dapat mengalami transportasi agar tetap relevan dan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, di Indonesia sendiri sudah berkali-kali mengalami pergantian kurikulum. Nah, sejarah kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Nah, berikut ini adalah fase penting dalam perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Karena masa itu Indonesia berada dalam pengolakan agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi dan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga berfokus pada pendidikan pemikiran. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik pada tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dengan kurikulum ini diberlakukan pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau rencana pendidikan. Kurikulum pembelajaran di kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini dikenal dengan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik di jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari di mana siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi jenjang pendidikan sangat rendah, memiliki kolerasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan penampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula terjadi penjurusan dimulai pada kelas 12 SMU atau kelas 11. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repilita. Tahap pertama di masa Orde Baru, kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 75 lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur
pengembangan instruksional atau disingkat PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau disingkat, atau dalam kata lain rencana pelajaran setiap tahun bahasan. Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk dan menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam itu kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi perubahan kurikulum di Indonesia. Karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dan merespon kemajuan di masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah, perjuangan bangsa atau disingkat PSBB. Yang ketujuh, kurikulum 94 dan suplemen kurikulum 99. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar karena materi pembelajaran pada kurikulum ini dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester catur bulan. Selain itu, terjadi perubahan singkat dan nama SMP atau sekolah menengah pertama menjadi SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama, serta SMA menjadi SMU atau sekolah menengah tingkat umum. Yang ke-8 itu kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan penggapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Yang ke-9 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Nah, kurikulum ini juga sudah pernah saya lalui waktu saya SD dulu. Nah, kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik masing-masing daerah. Nah, yang ke-10 itu kurikulum 2013 atau K13. Nah, kurikulum ini saya gunakan dulu waktu saya SMP sampai saya tamat SMA. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah untuk menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, pendekatan sensitif. Tujuan kurikulum 2013 adalah pembentukan siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek dalam kegiatan K13 antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka, kurikulum saat ini. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat bakat anak sedini mungkin sehingga peserta didik waktu untuk memahami konsep, menguatkan kompetensi. Akibat terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen suatu sistem pendidikan.
Nah, menurut saya kurikulum yang terbaik yaitu kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka ini siswa itu dimerdekakan. Dalam artian merdeka yaitu mereka bebas memilih apa yang ingin mereka pelajari, dan guru harus membuat pembelajaran itu agar tidak cepat bosan. Nah, guru harus membuat suasana pembelajaran itu selalu guru harus pandai membuat suasana sekolah itu agar tidak membosankan, sehingga murid-murid pun akan selalu antusias dalam belajar. Nah, dari dalam kurikulum Merdeka ini juga mengutamakan yang namanya moral. Ya, bisa kita lihat di anak-anak sekarang, moral dan karakternya itu sudah hampir tidak ada lagi, karena banyak yang kasus-kasus yang sudah viral, seperti kasus yang memaki ayahnya dan kasus-kasus seperti itu yang dulunya tidak ada menjadi ada, sebab moral anak sekarang itu sudah terlalu jelek. Nah, sekian dari video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan see you the next time.